salib, mati di kayu salib untuk menanggung dosa Kak Ro, dosa Kak Puput, dosa adik-adik semua yang di rumah, dosa semua orang. Harusnya Kak Ro, kita yang ada di sana, kita yang disalib menanggung dosa kita sendiri. Tetapi karena kasihnya Tuhan itu, Tuhan mau menggantikan kita. Kasihnya benar-benar manis, benar-benar indah, benar-benar kita tidak bisa pikirkan lewat akal manusia. Waduh, nggak bisa dipikirkan itu Kak. Iya. Seperti lagu ini Kak. Seperti yang akan kita nyanyikan. Kasih Yesus manis dan indah. Iya, betul sekali. Ya, kita mau sama-sama ibadah Jumat Agung pada sore hari ini kita menyanyikan bersama-sama Kasih Yesus manis dan indah. Tuhan Yesus, selamat sore. Kami saat ini mau melanjutkan ibadah kami. Kiranya Kamu pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ajari kami ya Tuhan untuk mengingat lagi bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kami, menebus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Ibu Lydia yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Kau mau berbicara lewat Bu Lydia sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, amin. Wah, benar ya berarti Kak Puput ya. Betul. Kasih Tuhan itu benar-benar manis dan indah. Iya, Kan betul, setinggi-tingginya langit, itu lebih tinggi kasih Tuhan. Iya, benar. Sedalam-dalamnya lautan, Pasti dalam lagi kasih Yesus sekali ya Kak ya. Iya Kak. Kalau gitu kita mau sama-sama Nyanyikan nyanyi lagi dan suka-suka lagi gerakan Iya, ya Kak ya. gerakan semuanya. Nah, kita mempujikan Tinggi-tingginya langit. Sudah hafal semua pasti. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Silakan duduk. Yang tadi panggil berdiri boleh duduk. Nah, Kak Puput, ini tadi kan aku bilang ya, Tuhan Yesus
mau turun dari surga, Iya, betul. mengosongkan dirinya, mau masuk ke dalam dunia yang gelap penuh dosa. Betul, Kak. Terus Tuhan Yesus juga mau lagi di Yerusalem, Iya. seperti yang sedang kita peringati hari Iya, ini ya, betul. kematian Tuhan Yesus. Nah, itu Kak, itu semua karena kasihnya tadi Kak, seperti dua lagu yang sudah kita nyanyikan. Tuhan Yesus mengasihi kita amat dalam. Nah, adik-adik, kita juga mau mengingat kasihnya lagi. Kita mau mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman yang disampaikan oleh Miss Lydia. Kita mau duduk tenang, kita mau ambil sikap berdoa, hati kita buka supaya Tuhan Yesus boleh masuk. Kita boleh mendengarkan cerita dengan baik, dan kita mau menyanyikan satu lagu karena kasihnya. Adik-adik boleh belajar lagu ini bersama-sama ya. Nanti adik-adik boleh belajar lewat teksnya. Kita mau belajar lagu ini bersama-sama. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya karena kasihnya. Sekali lagi, mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya karena kasihnya. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berikan sikap yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kesempatan sore hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Dan saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami, membuka pikiran kami, membuka telinga kami. Kami rindu Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami melalui Miss Lydia, dan biarlah firman Tuhan itu boleh bertumbuh dan boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom, selamat sore anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kali dia berharap anak-anak yang pada sore hari ini mengikuti ibadah online semuanya dalam keadaan yang sehat, sukacita, dan bersemangat. Oke? Nah, sore hari ini Kak Lydia ingin menunjukkan anak-anak sesuatu. Ayo ikuti Kak Lydia ya. Nah, ini Kak Lydia bawa apa ini ya? Wow, Kak Lydia bawa banyak kunci. Banyak ya? Kak Lydia yakin di rumah anak-anak juga sering melihat dan memakai kunci.
Ngomong-ngomong, apakah anak-anak tahu apa fungsi dari kunci? Benar. Kalau anak-anak menjawab, kunci berfungsi untuk kita bisa membuka barang atau tempat yang terkunci. Benar sekali. Yuk kita lihat kunci apa saja yang Kak Lydia bawa ya. Nah, ini ada yang the big one, paling besar. Ini adalah kunci mobil. Kalau Kak Lydia pencet tombol yang ada di tengah, ini bisa membuka pintu mobil. Dan kalau dimasukkan ke lubang kunci yang biasanya di dekat setir, maka mesin mobil bisa menyala. Ini adalah kunci sepeda motor. Kak Lydia kalau pergi-pergi kemana-mana lebih suka naik sepeda motor. Lalu ini ada kunci pagar, ada kunci lemari-lemari baju, dan ini ada kunci pintu dapur, pintu kamarnya Kak Lydia, kamar anaknya Kak Lydia, dan lain-lainnya. Dan ini yang paling kecil, ini adalah kunci koper atau kunci buku harian ya. Kalau dia lupa terlalu banyak kunci. Sekarang Kak Lydia mau ajak anak-anak untuk mencoba sesuatu ya. Ini Kak Lydia punya lemari. Lemarinya terkunci. Ini ada kuncinya. Kunci ini memang khusus untuk membuka lemari ini. Kak Lydia ingin buka, tapi tidak menggunakan kunci ini. Kak Lydia mau coba pakai kunci pagar rumahnya Kak Lydia. Kira-kira bisa atau tidak? Kita coba ya. Aduh, sebentar, kebalik ya mungkin ya. Ayo. Tidak bisa anak-anak. Tidak bisa dibuka dengan kunci pagar. Ya tentu saja, karena hanya ada satu jenis kunci yang cocok, tepat untuk membuka lemari ini. Bisa, karena ini adalah kunci yang sesuai. Demikian juga dengan semua kunci-kunci ini. Sebuah barang atau tempat yang terkunci hanya bisa terbuka kalau kita menggunakan kunci yang tepat dan sesuai. Nah, anak-anak, itu semuanya hanyalah gambaran kehidupan kita sehari-hari. Sebagai anak Tuhan, kita digambarkan seperti punya banyak kunci. Dan kita berpikir, dan masih banyak orang yang berpikir, bahwa kita bisa selamat, bisa masuk surga dengan memakai banyak kunci. Misalnya, Kak Lydia, saya itu pasti selamat. Saya itu pasti masuk surga, Kak. Karena saya punya kunci agama. Bukan pelajaran agama ya. Maksudnya adalah, saya ini dari kecil sudah jadi Kristen. Papa mama saya Kristen. Dari perut mama, waktu masih hamil saya, itu sudah Kristen. Saya lahir didoakan secara Kristen. Saya dibaptis. Bahkan nama saya saja diambil dari nama Alkitab. Maria, Markus, Yohanes, Elizabeth. Saya Kristen. Agama saya Kristen. Jadi saya itu pasti selamat, pasti masuk surga. Apakah benar seperti itu? Tidak bisa. Kak Lydia, saya punya kunci yang lainnya. Kunci apa? Saya punya kunci kebaikan. Saya selalu berbuat baik pada orang lain. Suka menolong orang, berbagi sesuatu, suka memberi. Saya selalu baik. Saya pasti masuk surga kan? Tidak bisa. Bukan kunci yang tepat. Oh, satu lagi Kak Lydia. Saya punya satu kunci lagi. Kunci ketaatan. Saya itu
selalu taat. Setiap hari saya baca Alkitab, 1 hari 10 pasal. Wow, banyak sekali. Saya juga selalu taat dan rajin berdoa. Saya taat pada perintah Tuhan. Saya tidak pernah membantah orang tua, taat pada guru-guru di sekolah, taat pada guru-guru di sekolah minggu. Jadi saya pasti masuk surga, pasti diselamatkan. Ya kan Kak Lydia? Tidak bisa. Kunci-kunci itu semuanya bukanlah kunci yang sesuai. Di dalam Roma 3 ayat 23 disebutkan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Termasuk kakak, anak-anak, semua orang sudah berdosa. Dan dosa membuat kita terpisah dari Allah. Upah dosa adalah maut, masuk ke dalam kebinasaan kekal di dalam neraka. Dosa membuat kita tidak bisa mendapatkan hidup yang kekal, masuk surga bersama dengan Tuhan. Tidak bisa. Tidak peduli betapapun kita berusaha keras, memakai kekuatan yang ada pada diri kita dengan perbuatan baik, dengan kesalehan, dengan pendidikan, dengan agama kita, semuanya tidak ada yang berhasil. Tidak ada satupun usaha dari manusia yang bisa membuat manusia menyelamatkan dirinya sendiri. Semuanya sia-sia. Tapi puji Tuhan, ada kabar gembira untuk kita semuanya. Ada cara supaya kita bisa selamat dan bisa mendapatkan surga. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa dia? Ya, Tuhan Yesus Kristus. Supaya Kak Lydia, anak-anak, semua orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan binasa, tidak akan masuk neraka, tapi akan diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Yes, amin. Kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus memang luar biasa, karena hanya Tuhan Yesuslah kunci keselamatan hidup kita. Kita yang seharusnya binasa kekal dan masuk dalam neraka, tapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan selamat. Dan kita juga mendapatkan jaminan masuk ke dalam kerajaan surga. Wah, haleluya. Nah, anak-anak, semoga penjelasannya bisa dipahami. Memang faktanya hanya ada satu cara, satu kunci supaya kita bisa selamat dan masuk surga, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah rela turun ke dalam dunia, disiksa, mati di kayu salib, karena sayang Kak Lydia, sayang anak-anak. Dan Tuhan Yesus, Dia sudah bangkit, naik ke surga. Tuhan Yesus katakan untuk apa? Untuk menyediakan rumah, mempersiapkan banyak rumah bagi kita di surga. Yang perlu kita lakukan adalah kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati kita sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Sekarang Kak Lydia mau ajak anak-anak untuk berdoa bersama-sama dengan Kak Lydia ya. Yuk semuanya lipat tangan.
tutup mata, kita mau datang ke hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak boleh menirukan Kak Lydia berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Saya mau Tuhan percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mau Tuhan sungguh-sungguh mengakui Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah setiap kami supaya kami mengasihi Tuhan Yesus dan kami boleh setia mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini firman Tuhan pada sore hari ini. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik, kita sudah menyiapkan air teh atau air anggur. Adik-adik yang punya di rumah aja ya. Gak usah mencari yang gak ada, cari yang ada aja. Air putih juga gak apa-apa. Sama kita menyiapkan roti tawar, sudah dipotong. Nanti kita mau sama-sama melihat video perjamuan kudus ketika Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan membagikan kepada murid-muridnya, kemudian dimakan. Kita mau sama-sama makan juga yang sudah kita pegang, ya, roti yang sudah kita pegang. Nanti di video selanjutnya ya. Nanti kalau Kak Ruth sama Kak Ruth makan, adik-adik juga ikut makan, gitu ya. Yesus mengambil roti dan bersyukur kepada Tuhan. Ia memecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ingatlah aku setiap kali kalian makan ini. Inilah tubuhku, kuberikan kepadamu." Lalu Yesus mengambil cawan dan bersyukur pada Tuhan. "Mari, tiap orang minum dari cawan ini," katanya. "Inilah darahku, dicurahkan agar dosa-dosa dapat diampuni." Nah, Kak Puput, kita semua ya, jadi juga di rumah, kita udah sama-sama mengikuti perjamuan kudus dan kita juga boleh kembali mengingat dan juga merasakan akan kasih Tuhan, mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Dan kita percaya kasih Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Tuhan akan selalu ada untuk kita ya. Nah, untuk itu adik-adik, kita mau akhiri ibadah Jumat Agung kita pada sore hari ini. Kita mau nyanyikan satu pujian lagi karena kasihnya. Tadi kita nyanyikan bait yang pertama sebelum firman ya. Sekarang kita mau nyanyikan bait yang kedua. Jadi bisa lihat teksnya juga. Bila ku di jalan tersesat.
lupa Kak Mut, besok minggu kita mau sama-sama merayakan Paskah. Jangan lupa ya, kita mau Zoom bareng-bareng di hari Minggu besok jam 9 pagi. Kita menyanyikan Bapak Terima Kasih. Sampai jumpa hari Minggu. Tuhan memberkati.